Halo semuanya, perkenalkan saya Adelia Teresa Kristanti dengan NIM 2010832 dari kelas S1 TB01A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas praktikum fisika modul 5, yaitu tentang interferensi. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya tersebut harus bersifat koheren. Dua gelombang cahaya dikatakan koheren apabila kedua gelombang cahaya tersebut mempunyai amplitudo frekuensi yang jelas dan pada fasenya tetap. Ada dua hasil interferensi cahaya yang dapat teramati dengan jelas jika kedua gelombang tersebut berinterferensi. Cahaya yang dipantulkan dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Pada kondisi seperti ini, mereka saling mengganggu dan memperkuat cahaya putih, sehingga berbentuk warna-warna ini seperti pelangi berputar-putar. Alat dan bahan. Pertama ada modul eksperimen interferensi, software PET simulation wave interference, komputer atau laptop. Kemudian ini merupakan percobaan yang pertama, yaitu percobaan wave. Di sini kita akan mengetahui panjang gelombang. Langkah yang pertama yaitu dengan mengganti sumber gelombang dengan menekan tombol selang di bagian pojok kanan. Kemudian kita centang grab. Di sini saya memakai amplitudo sesuai dengan modul dan untuk mengganti warna kita memakai frekuensi. Di sini saya memakai warna merah dengan cara menggeser ke sebelah kiri. Kemudian kita tekan tombol hijau pada bagian kiri untuk mengetahui gelombang transversal, yaitu gunung dan lembah. Ini sudah muncul gelombang transversalnya, yaitu gunung dan lembah. Kemudian kita tekan stop di bagian tanda bawah pos. Kemudian kita mengukur panjang gelombang dengan puncak gunung ke puncak gunung dan puncak lembah ke puncak lembah. Di sini saya mengukur dengan meteran dari puncak gunung ke puncak gunung. Kita letakkan di tengah-tengah puncak gunung di bagian pertama dan kita posisikan atau tarik ke puncak gunung berikutnya. Dan ini hasilnya yaitu 656,7 nanometer. Ini berlaku untuk warna dan percobaan selanjutnya. Kemudian percobaan kedua yaitu interference. Di sini kita akan mengetahui superposisi dua gelombang. Di sini kita mengganti sumber gelombang seperti percobaan sebelumnya. Kemudian kita centang screen dan intensitinya. Untuk amplitudo tetap maksimum dan untuk separationnya kita ganti menjadi 1000 nanometer. Kemudian di sini saya memakai frekuensi warna hijau dan kita tekan tombol warna hijau di sebelah kiri sampai intensitinya terlihat.
Setelah intensitinya terlihat, kita bisa melakukan percobaan selanjutnya dengan warna yang berbeda dengan separation 2000 dan 3000 nanometer. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, pada percobaan ketiga kita akan menghitung celah tunggal dan celah ganda. Yang pertama, sama seperti percobaan sebelumnya, kita mengganti sumber gelombang dengan selang yang paling pojok kanan. Kemudian kita tekan screen dan intensity. Di bagian sini terdapat tulisan one slit, dan jika kita pencet sebelah sini, maka akan muncul tulisan two slits and no barrier. Kita akan menggunakan one slits and two slits, yaitu celah tunggal dan celah ganda. Untuk amplitudenya kita menggunakan maksimum, dan untuk frekuensinya kita menggunakan satu warna, berlaku untuk percobaan selanjutnya. Untuk slit width-nya kita pertama menggunakan 500 nm, kemudian kita tekan tombol hijau di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kiri merupakan gelombang yang belum masuk celah, dan yang sebelah kanan merupakan gelombang yang telah masuk celah. Di sini sudah muncul intensitinya. Kemudian kita menggunakan probe, kita tarik ke sebelah sini. Penggunaan probe di sini untuk mengetahui amplitudo gelombang transversal dari gelombang sebelum memasuki celah dan gelombang setelah memasuki celah. Di sini kita bisa memindahkan untuk gelombang yang nyata itu merupakan gelombang sebelum masuk celah. Kemudian untuk gelombang yang tidak nyata itu merupakan gelombang setelah masuk celah. Kemudian untuk percobaan pada celah tunggal 1000 kemudian 1500. Kemudian kita melakukan percobaan celah ganda. Untuk yang kedua itu ada two slit. Kita mengganti di sini two slit atau celah ganda. Kita akan lihat juga sumber gelombangnya. Kita centang screen dan intensity. Untuk slit width-nya kita tetapkan 500 nm, dan untuk slit separation-nya kita tetapkan 1000 nm. Setelah slit width dan slit separation-nya terganti, kita tekan tombol hijau di sebelah kiri. Tunggu sampai muncul intensitinya.
Di sini intensitasnya sudah muncul. Kemudian kita kecilkan karena terlalu besar. Setelah intensitasnya dikecilkan, kita mengukur dengan probe untuk mengetahui amplitude pada gelombang yang sebelum masuk celah dan setelah masuk celah. Kita letakkan probe di sebelah sini. Kemudian kita arahkan ke gelombang sebelum masuk celah dan setelah masuk celah. Bisa terlihat perbedaan dari percobaan sebelumnya untuk amplitude atau gelombang yang berwarna nyata itu merupakan gelombang sebelum masuk celah, dan warna yang tidak nyata merupakan gelombang setelah masuk celah. Kesimpulan hasil data tabel pertama yaitu urutan warna dari panjang gelombang terkecil sampai terbesar adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu. Untuk tabel kedua, kesimpulan yang diambil adalah semakin besar separasi yang diteliti, maka semakin banyak pula gelombang yang dihasilkan. Untuk tabel 3, celah tunggal, gelombang sebelum memasuki celah lebih besar daripada setelah memasuki celah. Untuk celah ganda, gelombang yang dihasilkan tiap lebar celah dengan jarak pemisah celah selalu berbeda-beda. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya pelangi, bermula dari ketika cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan yang kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan tersebut, yang memisahkan cahaya putih itu menjadi sebuah warna spektrum. Kemudian, warna-warna yang terpisah ini memantul di belakang tetes hujan dan memisah lebih banyak lagi saat meninggalkannya. Akibatnya, cahaya tampak melengkung menjadi kurva warna yang disebut sebagai pelangi. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva, dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Interferensi merupakan sifat cahaya yang dapat diamati ketika perbedaan gelombang cahaya dicampur bersamaan. Contoh interferensi adalah pelangi yang dapat terlihat dalam gelombang sabun, spektrum warna oval, dan kilauan warna dari beberapa bulu burung. Di sebagian area pola interferensi, gelombang cahaya berada dalam fase dengan bukit dan lembah saling menguatkan membentuk daerah yang berkilau. Di daerah lain, di luar fase, dengan bukit dan lembah yang berlawanan membentuk daerah yang suram. Terdapat berbagai variasi cara untuk memperagakan interferensi pada bagian daerah yang terang maupun daerah suram, dan perbedaan warna menggambarkan perbedaan panjang gelombang cahaya. Interferensi menghasilkan gelombang dengan berhimpit. Ketika dua bukit titik tertinggi gelombang bertemu, mereka bergabung menjadi gelombang yang lebih besar. Ketika bukit sebuah gelombang dan lembah titik terendah gelombang bertemu, gelombang saling melepaskan satu sama lain. Gelombang itu disebut dengan fase. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari saya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih.